Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhim wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan basmalah dari kitab Matan Sulam Al-Munawwarah. Qala syarihu, berkata siapa syarih? Ibtada an-nazimu, memulai. An-nazimu, siapa nazim? Nazim ini adalah Syekh Al-Akhdari yang menazamkan kitab Sulam Al-Munawwarah. Memulai bil basmalati dengan basmalah, iktidaan karena mengikuti, bil kitabil azizi dengan Alkitab yaitu Al-Quran Al-Azizi yang mulia, wa amalan dan karena mengamalkan, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Adapun setiap perkara zibalin yang penting, yang dimaksud zibalin ini adalah ma yuhtammu bihi syar'an, sesuatu yang penting yang diperhatikan oleh syariat. Itu yang disebut dengan zibalin. La yubda'u fihi, yang tidak diawali, fihi di dalam amrin zibalin, bi bismillahirrahmanirrahim, apa dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa maka adapun amrin zibalin abtaru adalah abtar. Apa yang dimaksud dengan abtar? Aina kisu wa qalilul barakati, artinya kurang dan sedikit berkahnya. Wal hadisu dhaifun, dan adapun hadis dhaifun adalah dhaif. Wal iktida'u, sementara adapun iktida yaitu mengikuti, hasalah ialah terhasil apa iktida, likaunir rabbi karena adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, jallah maha agung Allah wa ala dan maha luhur Allah, ibtada'ah ialah memulai siapa Allah kitabahu terhadap kitabnya Allah, atau langsung ya, ibtada'ah ialah memulai siapa Ar-Rabb kitabahu terhadap kitabnya Ar-Rabb, bil basmalati dengan basmalah. Kadzalika ialah seperti Ar-Rabb, kullu musannifin adapun setiap pengarang musannif, yabtadi'u memulai siapa kullu musannifin kitabahu terhadap kitabnya kullu musannifin, bil basmalati dengan basmalah. Wa hadza, dan adapun ini, adapun kullu musannifin yabtadi'u kitabahu bil basmalah atau ibtida langsung, jara ialah berlangsung alaihi atas hadza ahlul ilmi, siapa ahli ilmu, artinya para ulama ahlul ilmi. Wa dan adapun hadza mahallu ijma'in adalah tempat ijma', kesepakatan para ulama. Lakinnahu akan tetapi hadza ijma'un amali, adalah ijma' amali yang bersifat amal atau praktek langsung amali. Jadi ada dua alasan menurut syarih kenapa nazim yaitu Syekh Al-Akhdari memulai kitab Sulam Al-Munawwarah ini dengan basmalah, yaitu pertama karena iktidak dengan Al-Quran, mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran itu dimulai dengan basmalah.
Selain itu juga mengamalkan hadis Nabi, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Namun menurut syarih, hadis ini adalah lemah, dhaif statusnya, sehingga tidak kuat untuk dijadikan dalil. Namun demikian, meskipun hadis ini lemah, statusnya dhaif, namun yang sangat kuat untuk dijadikan dalil adalah iktida, yaitu mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran itu dimulai dengan basmalah. Sehingga memulai kitab Sulam Al-Munawwarab oleh Nazim dengan basmalah ini sudah mengikuti bil kitabil aziz, mengikuti Allah Subhanahu wa taala yang memulai Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim. Selain itu memulai dengan bismillah ini setiap mengarang kitab ini sudah dilakukan oleh seluruh para ulama. Sehingga ini sudah menjadi ijma' amali di kalangan para ulama. Ini sehingga meskipun hadis kullu amrin zibadin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar ini lemah, namun ya ada dalil lain yang sangat kuat untuk dijadikan dalil, yaitu diantaranya adalah iktida, yaitu Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Quran dengan basmalah, dan juga ada ijma' amali dari seluruh para ulama. Mereka ketika mengarang kitab, mereka pasti memulai terlebih dahulu dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Wal muraduh, dan adapun yang dimaksudkan bikulli amrin dzibalin dengan kata-kata kullu amrin dzibalin, yaitu setiap perkara yang penting yang diperhatikan oleh syariat, Allah yaj'alah, ialah tidak menjadikan lahu terhadap amrin dzibalin asyari'u, siapa syari'? Syari' ini adalah Allah dan Rasulullah. Mabda'an, permulaan, ghairul basmalati, selain basmalah, as-salati, seperti salat. Fa innahu, maka sesungguhnya syari' ja'ala, ialah menjadikan siapa syari' laha terhadap salat, mabda'an, pada permulaan, menjadikan permulaan, ghairul basmalati, selain basmalah. Wa huwa, dan adapun mabda' at-takbiru, adalah takbir, takbiratul ihram. Wa kal kalami, dan seperti perkataan ketika hendak menyampaikan sebuah perkataan. Fa innahu, maka sesungguhnya syari' ja'ala, ialah menjadikan siapa syari' lahu terhadap kalam, mabda'an, permulaan. Mabda'an, permulaan atau awalan, ghairul basmalati, selain basmalah. Wa huwa, adapun mabda' assalamu, adalah mengucapkan salam. Sorohah, menjelaskan, bidzalika, dengan al-murad tersebut, bidzalika, dengan al-murad tersebut, al-Baijuri, siapa Imam al-Baijuri, fi hasyiyati, di dalam kitab hasyiyahnya al-Baijuri, wan Nawawi, dan Imam An-Nawawi, fil majmu'i, di dalam kitab al-Majmu', wal azkari, dan kitab al-azkar, wabni alan, wabnu alan, dan ibnu alan, fil futuhatir rabbaniyati, di dalam kitab al-futuhat ar-rabbaniyah. Yang dimaksud amrin dzibalin, yang disunnahkan memulai dengan mengawali dengan basmalah, apa yang dimaksud amrin dzibalin ini adalah setiap amrin dzibalin yang syariat tidak menjadikan mabda awalan untuknya, itu baru disunnatkan untuk membaca basmalah. Namun apabila syari telah menjadikan awalan, ya, sudah menjadikan ada mabda'nya, ada kata pengantarnya misalnya, ya,
ada mabda yang dijadikan sebagai permulaan, maka amrin dzibali ini tidak dianjurkan atau tidak disunatkan untuk memulainya dengan basmalah. Misalnya seperti sholat. Sholat ini tentu termasuk bagian dari amrin dzibali, sesuatu yang penting yang sangat diperhatikan oleh syariat. Namun meskipun demikian, ketika kita hendak sholat, tidak perlu kita memulai dengan basmalah. Ya. Kenapa? Karena sholat ini sudah ada mabda'nya, sudah ada awalannya, yaitu takbiratul ihram. Ini merupakan awalan dari sholat. Yang dijadikan mabda, yang dijadikan permulaan dari sholat itu adalah takbir. Sehingga ketika sholat, maka kita memulai dengan takbir. Jangan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula ketika kita hendak ingin menyampaikan pidato, ya, ingin menyampaikan pembicaraan dengan orang lain, maka sudah ada mabda'nya, permulaannya, yaitu mengucapkan salam. Jadi ketika kita hendak berpidato misalnya, maka kita memulai terlebih dahulu dengan salam, bukan dengan basmalah. Namun sekarang ini sudah banyak masyhur ketika kita melihat ada seseorang biasanya ingin menyampaikan sebuah pidato, maka sebelum salam biasanya membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ini tidak perlu ya. Padahal ini tidak perlu. Seharusnya langsung mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena mabda ketika kita hendak berbicara di depan orang lain yaitu adalah assalam, yaitu mengucapkan salam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adapun siapa bada'ah ialah memulai siapa man bil kalami dengan pembicaraan qoblas salami sebelum mengucapkan salam fala tujibuhu maka jangan menjawab kalian hu terhadap man. Ini merupakan dalil bahwasanya mabda dari kalam itu ketika kita hendak berbicara di hadapan orang lain adalah salam, bukan basmalah. Akhrajahu meriwayatkan terhadap hadis atau qaulur rasul ini yaitu man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibuhu. Ibnu Sunni, siapa Ibnu Sunni fi amalil yaum wal lailah, di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah. Wal lafdu, dan adapun lafat lahu ialah milik Ibnu Sunni. Juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim, dan diriwayatkan oleh Abu Nuaim fi Hilyatil Auliya, di dalam kitab Hilyatul Auliya. Wad Dailami, dan Imam Ad-Dailami fil Firdausi, di dalam kitab Al-Firdaus. Wa amma ma'tadahu, dan adapun sesuatu i'tadahu yang telah membiasakan hu terhadap ba'dun nasi siapa sebagian manusia bitahiyatil kibari dengan menghormati para tokoh qabla salami sebelum mengucapkan salam famukhalifun maka ialah menyalahi lisunnati terhadap sunnah. Ketika ini sering kita juga sering kita perhatikan, sering kita dengar ketika ada seorang MC atau seseorang hendak menyampaikan sebuah orasi atau pidato, biasanya sebelum mengucapkan salam, tahiyatul kibar terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak H, yang terhormat Bapak B, yang terhormat Bapak C. Baru kemudian dia mengucapkan salam. Ini mukhalifun lisunnah, menyalahi sunnah. Seharusnya ketika menjadi MC, pembawa acara, ketika hendak menyampaikan pidato dan sebagainya, maka mengucapkan salam terlebih dahulu, baru setelah itu membaca hamdalah dan tahiyatul kibar.
yaitu menghormat para tamu, mengucapkan penghormatan terhadap para tokoh. Kalau dibalik, yaitu tahiyatul kibar terlebih dahulu, mengucapkan penghormatan kepada para tokoh terlebih dahulu, maka itu mukhalifun lisunnah, menyalahi sunnah. Muqaddimah. Ini sudah masuk kepada syair dari Sulam Al-Munawwarah, kitab matan. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah milik Allah, alladzi yang qad akhraja telah menampakkan siapa alladzi nataijal fikri pada buah-buah pikiran li arbabil hijah bagi orang-orang yang memiliki akal. Ini langsung kita masuk kepada penjelasan syarihnya. Alhamdulillah, penjelasan i'rab. Alhamdulillah, adapun lafaz alhamdulillah mubtadaun adalah kedudukannya menjadi mubtada. Wa al dan adapun al di dalam lafaz alhamdulillah ini lil istighraqi ialah untuk istighraq, untuk memiliki makna istighraq. Istighraq ini sama maknanya dengan kullun, yaitu untuk menyeluruh, menghabiskan seluruh jami'il afrod, semua individu dari alhamdulillah. Artinya kalau al ini di dalam lafaz alhamdulillah ini memiliki makna al istighraq, artinya seluruh individu dari alhamdulillah ya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah yang dilakukan oleh si A itu milik Allah. Alhamdulillah yang diucapkan oleh si B itu adalah milik Allah. Juga alhamdulillah yang diucapkan oleh malaikat A juga milik Allah Subhanahu wa taala. Semua individu dari alhamdulillah dicakup ya oleh kalimat alhamdulillah, yaitu bahwasanya segalanya milik Allah Subhanahu wa taala. Aulil jinsi, atau al ini bukan lil istighraq tapi lil jinsi. Nah, perbedaan al lil istighraq ini dengan al lil jinsi ini, kalau al lil istighraq ini adalah syamilun li jami'il afrad, mencakup kepada seluruh individu, sementara lil jinsi ini adalah syamilun li jami'il jinsi, yaitu mencakup kepada seluruh jenisnya, bukan seluruh individunya. Misalnya jenis alhamdulillah yang dilakukan misalnya oleh para nabi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyebutkan misalnya nabi A, nabi B, nabi C. Begitu juga misalnya jenis alhamdulillah yang diucapkan oleh manusia itu milik Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperhatikan yang dilakukan oleh Zaid, yaitu pujian yang dilakukan oleh Zaid, oleh Umar, oleh Bakar, dan sebagainya, tanpa memperhatikan individunya. Begitu juga misalnya, alhamdulillah yang dilakukan oleh para malaikat adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tanpa memandang apakah malaikat A, malaikat B, malaikat C. Nah, itu perbedaan antara al-lil istighraq dan al-lil jinsi. Kalau lil istighraq itu syamilun, mencakup kepada seluruh jami'il afrad, sementara al-lil jinsi syamilun li jami'il jinsi, yaitu jenis dari alhamdulillah, tanpa memperhatikan individu atau satuan-satuan di bawahnya. Atau juga al ini adalah lil ahdi, yaitu ada al yang dimaksud di sini ada lil ahdi dzihni. Lil ahdi ini ada al ahdi dzikri dan al ahdi al-dzihni. Ini pembahasannya ada di dalam kitab Nahwu. Bimakna, dengan pengertian annal hamdal ma'hudah, bahwa sesungguhnya pujian al-ma'hudah yang diketahui, yang dikenal, alladzi yang hamidah, yang memuji Allahu siapa Allah, bihi dengan alladzi,
nafsahu terhadap zat Allah sendiri, wa hamidahu dan memujihu terhadap Allah bihi dengan allazi, ambiya'uhu siapa para nabi Allah, wa awliya'uhu dan para kekasih Allah, wa asfiya'uhu dan para pilihan Allah, mukhtasun bihi ialah khusus bihi dengan Allah Subhanahu wa taala, khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Itu atau al ini adalah al-lil ahdi dzihni. Al-lil ahdi. Lillahi ialah milik Allah. Lillahi ini adapun lafaz lillah muta'alliqun berta'alluq bimahdhufin dengan lafaz yang dibuang, khabarin yang menjadi khabar, bimahdhufin khabarun ya. Nah, muta'alliqun berta'alluq bimahdhufin dengan lafaz yang dibuang, khabarun menjadi khabar. Ai sabitun tetap lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allazi qad akhraja, apa arti dari lafaz akhraja ini? Azhara menampakkan, wa aujadah dan mengadakan. Nataija adapun lafaz nataija maf'ulun bihi adalah maf'ul bihi, jam'u natijatin jamak dari lafaz mufrad natijah. Nataiju ini adapun nataiju lafaz nataiju mudhafun adalah mudhaf. Al-fikri adapun lafaz al-fikri mudhafun ilaihi adalah mudhaf ilaih. Li arbabil hija ashabil hija bil qasri, pemilik akal, orang-orang yang memiliki akal maksudnya, bil qasri dengan alif qasar, alif pendek, ai al bil qasri dengan alif qasar, bil qasri dengan alif qasar, ai al aqli yaitu akal. Artinya al hija ini adalah akal. Qala syarihu, berkata siapa syarih, iftatahan nazimu, iftataha membuka an-nazimu siapa nazim, yaitu Syekh Al-Akhdari, kitabahu terhadap kitabnya nazim, bilhamdulillahi dengan lafaz alhamdulillahilladzi azhara li arbabil uquli nataij afkarihim. Iftatahah membuka an-nazimu siapa nazim, kitabahu terhadap kitabnya nazim, bilhamdulillahi dengan alhamdulillah. Bilhamdulillahi dengan lafaz alhamdulillah. Alladzi yang azharah menampakkan siapa alladzi, li arbabil uquli pada orang-orang yang memiliki akal, nataija afkarihim pada buah-buah pikiran arbabil uqul. Jadi nazim di sini memulai kitabnya, membuka kitabnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menampakkan buah-buah pikiran dari manusia ini. Buah pikiran dari manusia ini sangat kita rasakan ya, sangat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buah pikiran manusia ini dari yang sangat sederhana sampai yang sangat rumit. Kita benar-benar merasakan manfaatnya. Mulai dari bangunan rumah, bangunan sekolah, peralatan sehari-hari yang kita pakai, sampai misalnya sekarang ya, alat-alat elektronik seperti HP dan sebagainya, ini merupakan nataija afkarinas, adalah buah pikiran dari manusia. Dan ini sangat kita rasakan manfaatnya, ini begitu nikmat luar biasa. Karena itu nazim di sini membuka kitabnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang telah menampakkan buah pikiran manusia ini sehingga dirasakan ya, sangat dirasakan manfaatnya oleh manusia itu sendiri. Alhamdulillahilladzi azhara li arbabil uqul nataija afkarihim. Walhamdu dan adapun alhamdu, apa yang dimaksud alhamdu? Lughatan secara bahasa, as-sana'u adalah memuji, bil kalami dengan kalam, perkataan, alal mahmudi atas zat yang dipuji, bijamili sifatihi dengan bagusnya sifat-sifat atau indahnya sifat-sifatnya al-mahmud,
Jadi alhamdu itu secara bahasa adalah memuji dengan perkataan kepada orang al-mahmud, kepada zat yang dipuji dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang indah. Wa urfan, dan secara uruf, fi'lun adalah perbuatan. Jadi alhamdu itu bukan hanya kalam, tapi fi'lun perbuatan, yumbi'u yang menunjukkan apa fi'lun, an ta'zimil mun'imi dari mengagungkan orang yang memberikan nikmat atau zat yang telah memberikan nikmat, bisa babi in'amihi dengan sebab memberikan nikmatnya al-mun'im, alal hamidi atas orang yang alhamid, orang yang memuji, awairihi atau selain alhamid. Jadi secara uruf, alhamdu itu bukan hanya kalam, bukan hanya pujian dengan ucapan, dengan perkataan, tapi sudah berupa tindakan, yaitu tindakan yang tindakan ini dilakukan untuk mengagungkan mun'im, zat yang telah memberikan nikmat. Sebabnya apa? Sebabnya adalah kenapa kita memuji? Sebabnya adalah bisa babi in'amhi, karena sebab mun'im tersebut telah memberikan nikmat baik kepada orang yang memuji itu sendiri maupun kepada orang lain. Nikmat itu dirasakan oleh Al-Hamid sendiri maupun dirasakan oleh orang lain. Wa qaddamah, dan mendahulukan siapa nazim lafzul hamdi pada lafaz alhamdi ala lafzil jalalati atas lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah, li riayatil maqami, karena untuk menjaga al-maqam, yaitu keadaan atau situasi dan kondisi. Wa ingkana, meskipun ada lafzul jalalati apa lafaz jalalah, lafaz Allah, ahamma ialah lebih penting, bitakdimi dengan didahulukan, lidzatihi karena zatnya lafzul jalalah. Secara zat, lafzul jalalah itu harusnya lebih didahulukan daripada lafaz alhamdu. Misalnya lillahil hamdu. Namun kenapa nazim mendahulukan lafaz alhamdu daripada lafzul jalalah, yaitu liriayatil maqam, yaitu untuk menjaga situasi dan kondisi, karena kondisinya menuntut agar alhamdu ini didahulukan daripada lafzul jalalah. Fariayatul maqami, maka menjaga makom, situasi dan kondisi, ansabuh ialah lebih sesuai lil balaghati pada balaghah. Kenapa di dalam ilmu balaghah itu adalah ahwalul lafzi allati tutabiqu muqtadal hal. Itu yang dinamakan balaghah ya, secara singkat saja, bahwasanya yang dinamakan balaghah itu adalah sifat-sifat lafaz yang diucapkan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Karena hiya adapun balaghah, mutabaqatul kalami adalah sesuainya pembicaraan, li muqtadal maqami pada yang dituntut situasi dan kondisi. Kama afada, sebagaimana telah berikan faidah, dzalika terhadap riayatul maqam ansab al-Qaisini, siapa Imam al-Qaisini. Wan natijatu, dan adapun natijah, iya adapun natijah, qadiyatun adalah proposisi, lazimatun yang menyertai, li muqaddimataini pada dua premis, yaitu yang dinamakan natijah itu di dalam ilmu mantik adalah qadiyah yang lazim, yang timbul, yang muncul, atau yang menyertai pada dua premis sebelumnya, yaitu muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Kaqaulina, seperti perkataan kita, al-alamu hadisun. Adapun alam hadisun adalah hadis. Fahuwa, maka adapun al-alamu hadisun, al-lazimu ialah yang menyertai, liqaulina pada perkataan kita, al-alamu mutaghayyirun sebagai muqaddimah sughra, wa kullu mutaghayyirin hadisun. Ini muqaddimah kubranya. Maka pasti lahir dari dua muqaddimah ini, dari dua premis ini, al-alamu hadisun. Wal hija, dan adapun al hija, al aqlu adalah akal. Maksud dari lafaz al hija di dalam
bait tersebut adalah al-aqlu, adalah akal. Wa huwa dan adapun al-aqlu nurun adalah cahaya ruhaniyun yang bersifat ruhani, bihi dengan nur tudrikuh mengetahui atau menangkap an-nafsu apa jiwa, al-ma'lumatid daruriyatu al-ma'lumatid daruriyata pada pengetahuan-pengetahuan yang bersifat aksiomatik, wan nadhariyata dan bersifat spekulatif atau teoritis, wa fi tasdiril kitabih dan dengan memulai kitab, dan ialah dengan memulai kitab, wa fi tasdiril kitabih dan ialah di dalam memulai kitab, bidzikrin nataiji dengan menyebutkan lafaz an-nataij, wal fikri dan lafaz fikir, wal akli dan akal, bara'atu istihlalin. Adapun bara'atu istihlal disebut dengan bara'atu istihlal. Wahia dan adapun bara'atu istihlal ayatiyal mutakallimu ialah mendatangkan al mutakallimu siapa mutakallim pembicara fi awwali kalamihi di dalam awal pembicaraannya mutakallim bima dengan sesuatu yushiru yang memberitahukan apa ma bimaksudihi dengan tujuannya mutakallim. Jadi nazim ini menyebutkan lafat an-nataij, lafat al-fikr di awal kitab ini yaitu karena bara'atu istihlal. Yaitu karena ingin memberitahukan, ingin menginformasikan dengan tujuan ya musannif ini yaitu nazim, bahwasanya kitab ini ya memang ingin membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan an-nataij yaitu natijah, dan nazar yaitu bernalar yaitu ilmul mantiq. Fa fi dzalika maka ialah di dalam zikrun nataij wal fikri wal akli isyarun adapun memberitahukan bil mantiki dengan ilmu mantik, alladzi yang yatakallamu fihi yang berbicara siapa, alladzi yutakallamu fihi yang dibicarakan, fihi di dalam alladzi alan nataiji apa atas an nataij ya mengenai natijah-natijah, wal fikri dan fikir ay an nazar bernalar, wa huwa dan adapun mantik minal ulumil akliyati ialah sebagian dari ilmu-ilmu yang bersifat rasional. Ini merupakan syarah dari bait pertama dari kitab Sulam Al-Munawwarah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.